Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerah kalian? Mari kita baca bersama bacaan yang berjudul Rumah Adat Suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Mbaru Niang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baru Niang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baru Niang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan, seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Setelah membaca teks bacaan tadi, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan adat istiadat tiap-tiap daerah. Sekarang, mari kita mengenal nama-nama rumah adat dari 34 provinsi di Indonesia. Kita mulai dari ujung barat Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Dari Provinsi Aceh, ada rumah adat Rumoh Aceh atau Rumah Krong Bade. Lalu Provinsi Sumatera Utara, ada Rumah Bolon. Rumah adat Provinsi Riau adalah rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Lalu Kepulauan Riau, rumah adatnya adalah Rumah Melayu Atap 5 Sepotong. Dari Jambi, rumah adatnya adalah Rumah Panggung. Kemudian Bengkulu, rumah adatnya adalah Rumah Bubungan 5. Sumatera Selatan, Rumah Limas. Bangka Belitung, Rumah Rakit dan Rumah Limas. Lalu Sumatera Barat, Rumah Gadang, dan Lampung, Rumah Nuwou Sesat.
Beralih ke Pulau Jawa. Dari Provinsi Jawa Barat, rumah adatnya adalah Rumah Kasepuhan. Lalu Provinsi Banten, rumah adatnya adalah Rumah Adat Baduy. Provinsi DKI Jakarta, Rumah Kebaya. Provinsi Jawa Tengah, Rumah Joglo. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rumah Joglo. Dan Provinsi Jawa Timur, Rumah Joglo. Kita lanjut ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Provinsi Bali, rumah adatnya Gapura Candi Bentar. Lalu Provinsi Nusa Tenggara Barat, rumah adatnya Dalam Loka Samawa. Provinsi Nusa Tenggara Timur, rumah adatnya Sao Ata Mosa Lakitana. Kita bergeser ke Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat, rumah adatnya Rumah Panjang. Kalimantan Tengah, Rumah Betang. Kalimantan Utara, Rumah Baloi. Kalimantan Timur, Rumah Lamin. Dan Kalimantan Selatan, Rumah Banjar. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Utara, rumah adatnya adalah Laikas. Sulawesi Barat, rumah adat Mandar. Sulawesi Tengah, Soraja atau Rumah Raja. Sulawesi Selatan, rumah adat Tongkonan. Sulawesi Tenggara, rumah adat Banuatada. Dan Provinsi Gorontalo, rumah adat Doloupa. Berpindah ke Pulau Maluku, yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara, rumah adatnya yaitu Rumah Baileo. Yang terakhir, Pulau Papua. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Rumah adatnya adalah Rumah Honai. Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat lain. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Anak-anak pintar, mari kita bahas bersama mengenai keunikan dari berbagai rumah adat di Indonesia. Yang pertama, kita bahas keunikan rumah adat Baileo. Rumah adat Baileo adalah rumah adat dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Keunikan rumah adat ini adalah rumahnya yang besar, tidak bersekat dan tidak berdinding. Memiliki ukiran dan ornamen yang unik, memiliki struktur rumah panggung dan pembuatan rumah murni menggunakan kayu dan tidak menggunakan paku. Selanjutnya, rumah adat Soraja atau rumah raja. Rumah adat ini adalah rumah adat dari Provinsi Sulawesi Tengah. Rumah adat yang memiliki nama lain Rumah Tambi ini dibangun dengan ukuran rumah kecil, dikarenakan untuk tempat tinggal masyarakat umum, berbentuk prisma segitiga, memiliki atap dari daun ijuk yang sangat panjang, dan anak tangga bagi penghuni rakyat biasa berjumlah ganjil, sedangkan untuk ketua adat berjumlah genap. Berikutnya, keunikan rumah adat Honai. Rumah adat Honai adalah rumah adat dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Bentuk rumah bulat memiliki atap berbentuk kerucut yang terbuat dari ilalang atau jerami. Selanjutnya, rumah adat Tongkonan. Rumah ini adalah rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikannya, bagian atap mirip perahu. Bagian badan rumah dihiasi ukiran khas Toraja. Bagian depan dihiasi dengan tanduk kerbau, pintu dan jendela kecil. Tujuannya adalah untuk menghalau udara dingin agar rumah lebih hangat, dan letak posisi yang harus menghadap utara membelakangi selatan. Berikutnya, rumah Lamin.
Rumah Lamin adalah rumah adat dari Provinsi Kalimantan Timur. Keunikan dari rumah Lamin terletak pada ukurannya yang besar dan bisa dihuni 20 hingga 30 keluarga. Rumah Lamin juga memiliki ciri khas yang membuatnya bisa langsung dikenali. Antara lain, ukiran khas suku Dayak bisa dijumpai di badan rumah. Warna khas yang digunakan dalam pembuatan rumah Lamin adalah hitam dan kuning. Kayu yang digunakan adalah jenis kayu ulin yang terkenal kuat. Halaman rumah dihiasi patung dan totem. Ruang tidur pria dan wanita dibedakan, dan masih banyak lagi keunikan yang lainnya. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Nomor 1. Dari provinsi manakah kalian berasal? Apa nama rumah adat provinsi asal kalian tersebut? Nomor 3. Tuliskan keunikan dari rumah adat provinsi asal kalian secara lengkap. Silahkan kalian jawab di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi yang bisa Pawarta sampaikan pada hari ini. Pesan Pawarta untuk kalian, keunikan ragam rumah adat yang ada di Indonesia patut kita syukuri sebagai kekayaan bangsa. Rawatlah peninggalan sejarah tersebut dengan cara tidak mencoret-coretnya pada saat kita berkunjung. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.